Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sanga ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa usan ila ruhi musannif kitab takrib al-alim al-alama al-faqih al-hafid al-qadi Abu Suja Husain al-Isfahani al-Syafi'i al-Ash'ari rahimahullah, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwad, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang menonton mendengarkan via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mat wassalamah wassa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, halaman 15 baris yang kedua dari bawah. Kita masih membahas tentang batalnya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal. Walladzi yubtilus salata ahada asyara syai'a. Yang membatalkan salat itu ada 11 perkara. Al-kalamul amdu wal amalul kathiru wal hadatsu wal hudutsun najasati wa inkishaful aurati wa tahyirun niyati wa istidbarul qiblati. Dan sekarang nomor 8 dan 9. Wal aklu wasyarabu. Yang batalkan sholat adalah termasuk makan dan minum. Ini perlu difahami sebab kadang-kadang kita sholat ya, mari mangan, setelah makan selilitan, tahu nggih? Ketinggalan daging unta, unta biasa kan. Niku pas sholat baru rasa pedes, rasa asin, rasa legi lho, mari mangan. Ya, moro-moro dagingnya dikunyah-kunyah, dimut-mut, langsung melak mlebu no tenggorokan. Lah niki kedah dirinci, Pak, kedah dirinci. Para hadirin rahimakumullah, ya batilus shalah ya atau butlanis shalah, sing batal salat terkait dengan makul wal masyrub, perbuatan makan dan minum, itu sebenarnya hampir semua ulama fikih, ulama madhab itu sama, hampir sama. Tetapi ada sedikit perbedaan di antara mereka. Nah, tentang makan minum niku perlu didefinisikan terlebih dahulu nggih. Sing diarani aklu wasyarabu nggih, mangan dan minum itu apa? Karena untuk menghukumi sesuatu objek materi itu kita harus memahami definisi materi itu sendiri. Kadang-kala orang bahas sesuatu tapi nggak paham objeknya dulu. Sama dengan orang ketika maca judul itu tapi gak maca isine. Nah, makan itu apa? Al-aklu itu apa? Aklu itu kabeh wong pasti ngerti lek mangan iku mlebune sesuatu njero cangkem, mlebu nek weteng iku mangan. Nggih, Bu. Nah, nyamil apa mangan? Nggih termasuk mangan. Dikunyah-kunyah, dimut-emut nggih, kemudian mlebu nek weteng iku nggih mangan. Lah, makanya dikatakan makul wal masyrub, perbuatan makan dan perbuatan minum. Nggak mungkin orang ketika sholat moro-moro njogo sego dhewe, mangan-mangan dhewe. Mungkin nggak, Pak? Nggak mungkin. Nah, yang dimaksud adalah di dalam sholat melakukan perbuatan makan, perbuatan minum, termasuk ono sisa daging, sisa panganan di sela-sela gigi kita. Bagaimana hukumnya? Jelas ini harus difahami. Nah, secara bahasa umum makan itu adalah ya memasukkan sesuatu di dalam mulut dan kemudian ada proses pengkunyahan, mengunyah
ya, kemudian dimasukkan melalui tenggorokan, kemudian masuk di dalam perut. Niku makan. Apapun yang kita makan itu keluarnya sama. Bu, nggih Bu. Napa mawon panganan ngombe niku dipangan walaupun jenisnya ndak sama, harganya ndak sama, rasanya ndak sama, jenisnya ndak sama, tapi metune padha. Jenenge napa, Bu? Niki hakikinya, Pak. Ini pembelajaran terus guru kula Ki Sak Latif ning ngeten. Iki lho dunya. Artinya apa? Apapun yang kita masukkan dalam dunia kita, keluarnya akan sama. Nggak usah kemudian ikut panganane penuh dengan kemewahan, sama, ya sama. Bahkan sekarang orang modern itu kembali nang desa, panganan desa. Suket niku lho payu, Pak. Suket krokot niku ten desa Kuwata di gua-gua niku. Sakniki ekspor ten Jepang. Maksudnya ke krokot niku suket sing niku saniki larang niku. Terus isine kates, Bu. Niku saniki ekspor. Isine kates. Jenengan lek mangan kates sak isine apa daginge tok? Daginge tok. Kulite digua. Bu, bijine digua. Padahal saniki kalau maca berita bijine kates diekspor. Damel napa? Obat-obatan. Mana napa? Pohon napa sing diculik niku? Ten kuburan napa ten. Napa? Cipulukan nggih sami. Godhong kates, godhong napa mawon sakipun kuwatah. Balik ten alam. Kok bahas biologi. Para hadirin rahimakumullah. Jadi sing dimaksud di dalam makan minum yang membatalkan sholat adalah perbuatan makan dan perbuatan minum. Niki pun dijelaskan dalam kitab ulama Syafi'i. Salah satunya adalah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Alim Al-Alama Al-Faqih, ya, Ibnul Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 1500 Masehi ten Kairo. Dalam kitab Fathul Qorib beliau menjelaskan detail tentang hal ini. Walladzi yubtilus shalah, ya, sesuatu yang membatalkan salat, al-aklu wasyarbu, terkait makan dan minum, katsiran au qalilan, baik banyak maupun sedikit. Kanal makulu wal masrubu illa ayyakuna syaksu fi hadis surati jahilan tahrima dzalik. Napa maksude? Sing batal salat adalah pekerjaan makan dan minum, entah itu banyak atau sedikit, katsiran au qalilan, ya, kecuali orang yang tidak mengetahui gambaran tentang keharaman makan dan minum yang sengaja di dalam sholat. Berarti intinya jenengan melakukan perbuatan makan, perbuatan minum dalam sholat dengan sengaja, maka sholatnya batal. Kecuali wong sing gak ngerti hukum niki, Pak. Makanya orang yang ngerti fikih itu pasti akan memahami mana orang yang faham tentang hukum, mana tidak faham tentang hukum. Makanya wong sakniki itu repot. Coba sampean teliti teng YouTube niku. Kaya-kaya wong awam niki kaya dipaksa balik Quran hadis. Paham nggih? Dipaksa, ayo balik Quran hadis, balik Quran hadis. Cara balik sampeyan piyambak iso enggak sampai mereteli Quran dan hadis? Saged. Mboten. Akhirnya apa? Sampai digiring untuk memahami Quran menurut sing ngomong iku mau. Dan gurunya niku dibalik, ayo nang aku. Motone balik Quran dan hadis. Tapi menurut keteranganku, menurut guruku, niki enggak
adil. Seharusnya mereka bilang, ayo kembali Quran hadis, kembali ke ulama, belajar Quran dan hadis. Ngoten. Niki hati-hati lho Pak, perkara kata dalilnya, belajar Quran dan hadis niku. Akhirnya wong sing gak iso maca Quran, gak iso maca hadis, rumangsa pinter wis dukur ilmu agamane, ngremehno wong sing gak padha ambek amale. Niki hati-hati ya, niki kata tiyang sing mboten purun belajar fikih tapi nyalah-nyalahno orang lain. Lah balik para hadirin rahimakumullah. Jadi yang membatalkan sholat itu makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja atau tidak tahu hukum, dia dalam kondisi jahilan, bodoh atau enggak tahu hukum, maka itu tidak apa-apa. La tabatul ya sholatuhu, tidak batal sholatnya. Dua ukuran yang enggak batal. Kula baleni, lek sampean sengaja mangan ngombe dalam sholat, ya itu batal. Maka menurut ulama Syafi'i, lek sholat batal perkara mangan ngombe sengaja dalam sholat, maka apa? Sholatil i'adah, maka dia harus mengulangi sholat kembali. Kalau dalam waktunya. Tapi kalau misalnya batal dan kemudian waktu sholatnya habis, masuk sholat berikutnya, maka wajib diqadha sebab makan dan minum. Pada intinya secara umum, secara global, ya, dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah, ini itu dijelaskan, ya, ittafaqal fuqaha'u, kesepakatan ittifaq dari ulama fikih apa? Ala but'lani sholati bil aqli wasyarbi. Jadi mereka berittifaq, bersepakat bahwa batalnya sholat sebab makan dan minum. Min haitsul jumlatu, ini adalah secara global. Tetapi para ulama hati-hati Pak, merinci kembali. Terus pundi wong mangamari mangan seorang nyanto daging sela-selai untu, kemudian ketika sholat daging ojol krosona ilat ditilek. Ini dirinci karena para ulama. Dirinci. Lah, bagaimana masalahnya? Ono 3 masalah temriki. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja dan tidak sengaja, bagaimana ukurannya? 1. Yang kedua, ya, sisa makanan yang terdapat di sela-sela gigi dalam mulut, ya, itu bagaimana, bisa batal atau tidak batal? Yang ketiga, apakah ini berlaku juga dalam sholat sunnah? Nah, 3 perkara ini dirinci oleh para ulama. Paham ya? Dirinci. Wis langsung mawon. 1 kan mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi niki detail dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, nggih. Qala al-Hanafiyatu, ya, berpendapat ulama Hanafi, walam simsimatan nasiyan, ya, artinya apa? Batal sholatnya walau hanya makan sebesar biji wijen, ya, wijen dalam keadaan lupa. Mazhab Hanafi, mangan lupa jelas batal. Apa manis lilitan ono daging sak biji wijen, ya, bentuknya apa? Walau simsimatan, walau 1 besar biji wijen, dan itu terasa ladzit, terasa enak dan dimakan. Itu kata mazhab Hanafi, kalau dilek hukumnya batal. Ketat ya, ketat. Mazhab Hanafi ini ketat. Nah, batal Pak, ya. Nah, kemudian pendapat Hanafi ini diperjelas oleh ulama Syafi'i dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Syekh Wabah Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 2015 yang lalu di Suriah. Beliau dawuh
apa? Sing dimaksud mazhab Hanafi itu adalah amidan amnasian. Dia dalam kondisi apa? Lupa atau ingat, sengaja atau tidak. Qalilan am katsiran, dalam kondisi sedikit ataupun banyak. Ini yang dimaksud dari ulama mazhab Hanafi. Jadi siapa yang sholat di dalam giginya misalnya ada cuilan daging atau sayur sing nyampal untu, kemudian itu besarnya simsimatan tadi satu biji wijen, itu kemudian dilep, ya, maka batal sholatnya. Sedikit atau banyak, lupa atau tidak. Sinten mazhab Hanafi. Li'annahu laisa min a'malis sholati, sebab itu bukan termasuk amalia sholat. Apa mana dikunyah-kunyah tambah batal. Mari mangan Kentucky, Bu. Mangan Kentucky, ya, mangan daging wedhus. Seratnya kan gede-gede nyantol, dirasakno, dikunyah-kunyah, timut-emut. Niki para hadirin rahimakumullah, mazhab Hanafi kula baleni, lali gak lali, sengaja gak sengaja, akeh utawa titik, ya, itu dilakukan sampai dia termakan, maka batal sholatnya. Ini mazhab Hanafi. Yang kedua dari mazhab Maliki, ya, ini beda. Wa farraqal malikiyatu, dan yang membedakan di dalam mazhab Maliki apa? Baina amdil akli wasyurbi wasyahwi. Nopo? Membedakan antara sing sengaja dan tidak sengaja. Kalau mazhab Hanafi kalau bedane pokoknya bahkon lali bahkon eling lek mangan titik nang jero salat batal. Tapi kalau mazhab Maliki wa farraqal malikiyatu, ya, membedakan sopo mazhab Maliki, ya, amdil akli wasyurbi wasyahwi, membedakan antara perbuatan yang sengaja dan tidak sengaja atau lupa. Ini dibedakan. Dari sinilah kemudian mazhab Syafi'i, mazhab Hambali hampir sama dengan mazhab Maliki, tapi ada bedanya mangke. Lah coba diperhatikan titik nggih. Fa in akala aw syaribal musalli amdan batalat sholatuhu ittifaqan. Ini menurut mazhab Maliki. Apa? Andai kata musolli, orang yang sholat itu sengaja makan, minum, ya, amdan, sengaja, maka batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Ittifaqan, ini kesepakatan dalam mazhab Maliki. Artinya lek sampeyan mangan ngombe sengaja sudah ittifaq fi madzhabil Malikiyah, itu batal sholatnya, ya. Kemudian ketika ditanya bagaimana kalau makannya lupa, ya, atau sedikit, wa amma in akala aw syariba syahwan, jikalau adapun ketika lupa, ya, ketika lupa atau tanpa sengaja, ya, lupa atau pasang sengaja, lam tabatul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Kesimpulannya, lek sengaja batal sholatnya, lek enggak sengaja tidak batal sholatnya. Ini mazhab Maliki. Tetapi, nah ini mazhab Maliki mengatakan kalau misalnya banyak batal. Yang saya kalau pilek, Pak. Iki mau kate praimane sawangane para ya praya. Batarman WA insyaallah. Jadi kalau dia makannya banyak, ya, karena lupa, mazhab Maliki, ya, maka apa? Wanjabaro bisujudis sahwi, maka ditambal dengan sujud sahwi. Niki mazhab Maliki. Jadi sengaja akeh titik batal,
nggih. Kemudian yang kedua, lek akeh sengaja atau lupa batal. Lek titik ya gak sengaja nggih ditutup ambek sujud sahwi. Mazhab Maliki. Niki tok Pak sing diganti sujud sahwi ngene iki tok mazhab Maliki. Liyane mboten. Ya pun niki mazhab Maliki, Pak. Nggih. Nah, diperjelas malih kali ulama Maliki ngeten. Sing namine Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki Al-Qurtubi Al-Maturidi rahimahullah yang wafat tahun 1071 Masehi di Spanyol. Beliau mengatakan dalam kitab At-Tamhid 5 fil Muwatta. Jadi syarah dari kitab Al-Muwatta Imam Malik bin Anas. Beliau mengatakan wajma'u ya apa dan ijma sepakat ya anna qaulil akli sak temene titik ya sedikit makan wasyurbi lan titik ngombe amdan sengaja fiya ing dalam salat li ghairi salahiha yusiduha. Sebab itu bukan perbuatan salat yusiduha, maka rusak salatnya. Kalau sholatnya rusak maka jelas-jelas batal sholatnya. Nah, ini banyak pendapat dari ulama Maliki pun. Nah saat ini nomor 3 mazhab Syafi'i plus mazhab Hambali hampir sama. Mazhab Syafi'i yaitu saya ambil keterangan dari ulama kontemporer yaitu Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili tadi ya dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu beliau mengatakan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali hampir sama. Bagaimana sholatnya batal sebab sengaja makan sedikit atau banyak di dalam sholat. Sami nggih kali tadi Maliki ngoten, Hanafi nggih ngoten, sengaja batal sedikit atau banyak batal. Dan yang tidak batal apa? Tanpa sengaja atau lupa makan sedikit atau tidak tahu ilmunya tidak batal. Contoh wong gak ngerti, misalnya wong idiot ya, bismillah sholat, Allahu Akbar, mangan, nggak bawa apa jenenge, nggak bawa ciki, dimangan, wong gak ngerti lagi, jarno mawon. Jangan kemudian kita sok ngerti kemudian kau ini batal sholatnya, sing dikandani gak ngerti. Nah ini termasuk tidak tahu hukum. Ini tidak masalah, biarkan saja, asal tidak mengganggu sholat jamaah. Ya. Nah, jadi sedikit lupa batal. Sebaliknya dalam mazhab Syafi'i dan Hambali lupa tapi banyak Pak makanya. Tapi gak mungkin nggih, mosok sholat terus mangan sak piring mboten nggih. Tapi ditetapkan hukum Pak kali fikih. Jadi mau sholat lali mangan akeh dalam sholat terus lupa maka itu batal sholatnya. Kalau baleni mangan titik akeh sengaja batal. Yang kedua makan sedikit kemudian makan sedikit makan banyak tapi lupa batal. Makan sedikit lali ma'fu. Jadi ma'fu. Tapi ada ulama Syafi'i mengatakan batal. Nanti rinciannya di Imam Ibnul Munzir nanti terakhir ya. Nah, kemudian maka yang mengatakan batal ketika makannya banyak dalam sholat walaupun lali. Contoh, padahal ketika sholat ya, sholat gak eling kemudian ono panganan dipangan sampai entar piring baru sadar mari salam loh aku mau kok warak misalnya ya gak mungkin gitu. Tapi ini fikih ngatur ya sampai mangane entek wake pas dalam sholat kemudian baru eling di luar sholat baleni sebab badal al-iadah baleni sholat ya. Makanya ono sholat sholat qadha, ono sholat qadhaan, ono sholat adaan, ono sholat i'adatan. Sholat adaan saniki
cek jeris waktu sholat. Makanya Syafi'i adaan makmuman nggih. Kemudian di luar sholat itu qadhaan, mengganti, ya, mengganti waktu sholat sebelumnya. Ya, kemudian ada i'adatan, mengulang. Tadi kasusnya itu kan, contoh sampai batal sholatnya, waktu zuhur habis, maka sama wajib qadha. Atau tadi makan, ya, kemudian salam, eling, oleh ono daging itu kepangan melbu, sakmene daging ini. Misalnya ya Pak, ini tergolong banyak. Nggak kemudian sama bayangkan akeh sak piring mboten, mau sholat mau nyekel piring. Jadi daging lek untuk bolong kata sekolah niki kata-kata yang muncul dagingnya sakmu enten. Lah sengaja dilek Pak, itu batal. Nah mari sembahyang salam assalamualaikum loh. Ono rasa legi-legiti. Ambil putusan batal i'adah. Niatin apa? Adaan diganti i'adatan. Ngoten nggih, ngulangi salat. Niki para hadirin rahimakumullah, dan tiga hukum ini dalam Syafi'i adalah hukum yang dipilih dan paling kuat, paling al-ashah, paling sahih di dalam mazhab Syafi'i. Dan Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan inilah pendapat masyhur dan mu'tamad yang terkuat dari mazhab Syafi'i, dan ini adalah mazhabi ashabuna, mazhab teman-teman kami dari mazhab Syafi'i. Paham ya? Bahkan yang sewu Imam Nawawi sendiri itu menukil pendapat Imam Syafi'i. Napa pendapat Syafi'i? Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di pusat Mesir niku dawuh ngeten, batal wong salat iku mangan titik akeh dalam salat dengan sengaja. Niki pendapat asli dari Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan beliau mengatakan walaupun yang orang itu dalam sholat dipaksa makan, batal sholatnya. Niki, okay. Nah kecuali orang yang lupa dan orang tidak tahu tentang keharaman makan di dalam sholat. Sami kali pendapat ulama mazhab Syafi'i. Jadi pendapat Imam Syafi'i dan pendapat pengikutnya ulama-ulama Syafi'i itu sama, cuma ada sedikit perbedaan. Duh, dawuhnya Imam Nawawi tentang kita Al-Majmu', nggih. Qala ashabuna, berkata sopo sahabat-sahabat kami, maksudnya teman-teman ulama Syafi'i, idza akala fi sholatihi, ketika makan dalam sholatnya, ya, au syaribah utawa ngombe amdan dengan sengaja, batalat moko batal apa sholatuhu sholatnya. Sama dengan pendapat Syafi'i, qala sawaun qalla au katsura, baik itu sedikit atau banyak. Hakadha kata Imam Nawawi, hakadha sarraha bihil ashab, dan ini jelas-jelas pendapat dari ashab Syafi'i atau ulama-ulama dari mazhab Syafi'i. Paham ya? Bon, niki dari mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Bon, niki jelas ada tiga pendapat di dalam mazhab, dalam empat mazhab. Mazhab Hanafi piyambak, mazhab Maliki piyambak, Syafi'i kali Hambali satu pendapat. Nah, kemudian dipertegas oleh Imam Rafi'i ngeten. Dipertegas Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini seniornya Imam Nawawi. Ya, senior Imam Nawawi ulama Syafi'i sing wafat tahun 1226 Masehi di Iran. Tetapi kalau dalam pendapat Syafi'i, ulama-ulama mengutamakan pendapat Imam Nawawi daripada Imam Rafi'i.
Kalau ada keputusan Imam Nawawi plus Imam Rafi'i sama keputusannya, maka itulah pendapat terkuat dari mazhab Syafi'i. Dinamakan apa? Syaikhan fi madhab Syafi'i. Dua guru besar di dalam mazhab Syafi'i. Pasti niku sepakat ulama fikih dalam mazhab Syafi'i. Jadi Imam Rafi'i, Imam Nawawi oleh sama pendapatnya, maka ini pendapat paling kuat dan harus diambil oleh pengikut dari mazhab Syafi'i. Apa kata Imam Rafi'i rahimahullah? Beliau mengatakan, memang dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Mangan titik akeh dengan sengaja batal, mangan akeh gak sengaja batal. Ono sing ngarani mangan titik tetep batal, ono sing ngarani mangan titik tidak batal. Lah Imam Rafi'i menegaskan, Pak, ngeten, annal aqlal qalila, sak temene mangan titik la yubtiluha, tidak membatalkan salat. Apa kata beliau? Wa huwa ghalatun, itu pendapat yang tidak benar. Jadi menurut Imam Rafi'i, titik akeh masih yo lali yo batal. Paham ya? Nah iki lek belajar mazhab kata niki, jangan ambil satu pendapat sing sama pendapat dengan dia, sing gak padha dibenturkan. Iki kacau iki. Nah, orang-orang yang bukan Syafi'i ya, contoh saya sebut aja lah Salafi Wahabi, sing gak tau belajar Syafi'i itu menukil ulama Syafi'i ditabrakno sampai ulama Wahabi, yo gak nyambung, Bro. Kita ndak boleh, Pak. Kita di pesantren itu diajari guru-guru kita, sing mazhab Syafi'i belajar mazhab Syafi'i, les tuntas Syafi'i belajar Maliki, belajar Hambali, belajar Hanafi untuk memperkuat hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Duduk dibenturkan. Ngoten. Niki para hadirin rahimakumullah, rumus yang prinsip gini, lek ono ahli fikih, wong ahli madhab itu pasti ahli hadis. Iku kalau babalane nggih. Lek ono ahli fikih, ahli madhab itu pasti ahli hadis. Sebab hukum-hukum istimbatnya itu sumbernya Quran dan hadis. Tapi lek ahli hadis durung tentu ahli fikih. Paham gak? Jadi yang mengatakan tiap hari sunnah belum tentu dia ahli fikih. Paham Bu? Niki pun harus dipahami, jadi gak keliru ngoten lho. Ya. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi kemudian juga dipertegas oleh Imam Al-Mundhir nggih. Imam Ibnu Mundhir Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 930 Masehi, dinukil oleh ulama Hambali sing namine Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi Al-Hambali, sing wafat tahun 1223 Masehi, dalam kitab Al-Mughni. Jadi jelas ulama Hambali mengambil pendapat ulama Syafi'i. Ulama Maliki juga pendapat ulama Hanafi. Pun wonten zaman rumiyin gak tahu tukaran, Pak. Gak tahu tukaran. Lah beliau mengatakan qala Ibnu Mundhir dawuh sapa Imam Ibnu Mundhir, ajma'a ahlul ilmi, ini ijma' ulama ahli ilmu ala anna musalli mamnu'un minal akli wasyurbi, bahwa orang sholat, sesungguhnya orang sholat mamnu'un, dilarang keras. Apa? Minal akli wasyurbi, dari makan dan minum. Siapa yang melanggar ini, kata Imam Ibnu Mundhir, apa? Anna alaihi i'adata, maka dia wajib mengulangi sholat. Bu, paham nggih? Bu. Lah saniki nelem daging menjere untu, terus pun dihukumi. Nah, rinci malih, 4 mazhab saya paham perbedaan.
Mazhab Hanafi dawuh ngeten ya. Dawuh napa? Makana baina asnanihi, kecuali sesuatu sing nempelno untu-untu. Jadi mazhab Hanafi ngeten, titik akeh batal wae nggih Hanafi. Nggih, baik lupa atau sengaja. Kecuali nah ini makana baina asnanihi, sesuatu yang nempel di gigi-giginya. Ya ini dengan catatan sing nempel di gigi itu cilik sakwijen lho termakan, ndak batal kata mazhab Hanafi. Tapi lek gedene sak daging sing nempel untu ketelan batal kata mazhab Hanafi. Nah, lek gedene di atas sawi ukuran kecil atau besar ukurannya, dia makan di sela-sela giginya yang jatuh dan masuk ke perutnya, fa innahu yafsudu, maka itu rusak salatnya. Tapi sing nempel untune cuwilik sak biji-wijen ketelan atau termakan, maka mazhab Hanafi mengatakan fa innahu la tafsudu bihi shalah, maka dia tidak merusak salat. Apa intinya? Oleh nyetlek akeh ketelan nggih batal merusak salat. Tapi lek titik sak wijen ketelan tidak batal salat. Mazhab Hanafi. Yang kedua, tapi ono syarate. Mas yo titik ngoten nggih. Ini keterangan imam Hanafi yang lain ya, ulama Hanafi yang lain. Lek titik kroso apa kaya daging bancaan kroso nggih nempel, daging tahlil niku nggih nempel, dikunyah-kunyah masih cilik, dikunyah-kunyah batal salatnya. Mazhab Hanafi. Nah niki para hadirin rahimakumullah ya. Kemudian mazhab Maliki tetap prinsip makan minum sedikit atau banyak dengan sengaja batal. Tapi kalau lupa tidak batal. Ya yang tadi paham nggih. Pancet. Lah, keterangan lengkapnya terus pundi? Artinya ketelan titik tetap batal. Yang ketiga, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tidak membatalkan sholat jika makanan di sela-sela gigi itu ikut tertelan bersama air liur. Paham ya? Oh. Ya, contoh misalnya untuk wis banyak ucul daging ini ya. Wis ditahan sak kuwate. Ya. Kalau saya tak lempeh, Pak. Aman, boleh, asal jangan. Nah ini batal. Ya, pelan. Nempel kene gak apa-apa. Ojo digetok aja kelek koncone. Gak apa-apa, sementing keluar dari mulut. Gak apa-apa. Dinengno gak apa-apa. Asal tidak sengaja dimasukkan. Yang kedua, ada gula. Contoh nggih, sampean mari ngombe napa? Senegel gini kok. Napa? Es campur lah, nggih. Ngombe campur, ya. Kemudian ana gula sing nempel untu, kaya salat krasa legi. Enak rek. Sampai mari ngono ditelan batal niku. Bahaya. Makanya lebih baik nyantol daging daripada nyantol gula. Sebab gula itu cair nggih. Kenek langsung cair, akeh mlebu. Niku ya. Yang kemudian ada lain lagi ya, tidak sah jika ada sesuatu kita kunyah-kunyah, Pak. 3 kali lebih batal. Tidak boleh. Makanya diperkuatkan tetap diingkem jero mulut. Lah lewis gak mampu nekan moro-moro kok menjero dhewe gak ditelan tidak batal. Tapi ini tipis loh nggih. Tipis bedane, hati-hati. Tipis bedane. Ya, niki. Lah pekerjaan ini maksudnya dari Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qorib nggih. Inilah pekerjaan makul wa masrub,
perbuatan makan, perbuatan minum, maka hati-hati. Lek ono apa jenenge selelet apa nih daging nyantol ya pun jaro mawon nyantol krasa jaro mawon ya krasa di gak tok wis jarno krasa babano ngoten nggih ndak apa-apa asal tidak ditarik-tarik nggih kemudian dilek ini gak boleh. Nah kecuali terjadi sesuatu yang tertelan bersama ludah yang mengalir. Lek ocol dhewe dagingan njero untu sampai nepno ilat kok moro-moro gak sengaja tertelan, maka kata Imam Nawawi itu tidak membatalkan sholat sebab bercampur masuk dengan air ludah. Paham nggih? Jadi sampai sholat lek ngelek banyu itu ndak batal ya. Tapi nggih kemudian jangan kemudian dipaksa-paksa masuk dengan ludah sampean. Ini mengalir dengan tidak sengaja. Ayyakuna dzakiran li sholatihi amidan fi aqlihi fa sholatuhu batilatun. Kecuali terjadi sesuatu yang ketelan bersama air liur yang mengalir membawanya, itu tidak batal. Nah niki. Nah ini makan disunahkan sadurunge mangan berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Walaupun mari wudu sampean mangan gak batal wudunya, sebab makan minum bukan faktor pembatal wudu. Tapi lek mulut kita bau bawang, bau telas. Ya Allah. Durung sing salat sunah salat wajib iki. Niku lek bau makruh salate, nggih, makruh. Kula tambah titik malih. Tapi ada mazhab Syafi'i yang mengatakan ngeten, ulama Syafi'i, termasuk keterangan ulama besar Imam Al-Mawardi sing wafat tahun 1085 Masehi di Baghdad. Napa? Ya, tidak apa-apa ketika menelan sesuatu ya sedikit dengan sengaja. Tidak batal. Jadi ono ulama Syafi'i sing arane Imam Al-Mawardi ya, dan kitab Al-Hawil Kabir beliau mengatakan ndak popo ono titik mlebu. Tapi ulama yang jumhur Syafi'i jumhur nggih tetap tidak boleh. Niki. Lah niki enake Syafi'i, Pak. Lek ngape pendapat pertama oke, kedua juga oke. Ndak batal sampean. Ya ini ki. Lah, pendapat Hambali hampir sama dengan pendapat Syafi'i. Kota Biniti, semua mazhab itu baik berlaku baik sholat wajib, sholat sunnah, kecuali mazhab Hambali yang mengatakan wa farraqal Hanabilatu sing bedano Hambali apa? Sholat wajib tetap batal sengaja terlupa, tapi sholat sunnah titik tidak apa-apa. Sinten mazhab Hambali. Cuma ini yang membolehkan titik tidak batal di dalam sholat sunnah. Yang lain buku sunnah wajib tetap batal. Paham ya? Mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.